sesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pendekar Lengan Tunggal. Dalam seri ke-467 ini didukung oleh para pemain Ari Purnomo Sidi sebagai Layang Samba, Nanang sebagai Jambu Nada, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Refli Lubis sebagai Kobraja, Edi Jun sebagai Balabak, Indrawati sebagai Dewi Upas, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Semula Pranayam sudah pasrah. Dia melihat langit bakal runtuh menimpa kepalanya. Layang Samba melompat sambil mengirimkan pukulan dahsyat yang dilambari Aji Tapakwisa. Hiat!
Terjadi benturan hebat. Layang Samba terpental jatuh. Bocah mengerikan yang berwatak kejam itu buru-buru bangun kembali. Dan di hadapannya sudah berdiri bocah remaja yang lain. Layang Samba, Pranayam, maupun yang lain terkejut bercampur heran. Tiba-tiba seorang bocah remaja sudah berdiri tegak. Sebenarnya bocah itu tampan, tapi seluruh tubuhnya berbintik-bintik hitam, bertotol-totol seperti sisik naga. Layang Samba mendengus geram. Ajar. Siapa kau ini? Apa kau bangsa anak siluman? Mengapa kau tercampur urusanku? Mengapa kamu membunuh orang itu? Kami sedang bertarung. Kami memang berniat saling membunuh. Aku kasihan pada orang itu. Sepertinya dia bukan orang jahat. Apa urusanmu? Ayo minggir anak setan. Atau kau yang harus menggantikannya. Kau kejam sekali. Kaulah sebenarnya yang jahat. Minggir kataku. Aku tidak senang pekerjaanku diganggu. Cepat minggir. Kurang ajar. Kau bermaksud menantangku bertarung rupanya. Aku tidak senang perbuatan kekerasan. Aku tidak senang orang-orang berwatak kasar. Aku hanya bermaksud melerai kalian. Untuk apa kalian bertarung? Apa yang kalian rebutkan? Berdebah. Dasar anak setan. Minggir jahanam. Atau kau akan merasakan pukulanku. Hup, hup, aji tebak bisa. Hiya! Kembali terjadi benturan keras. Layang Samba terpental 3 tombak ke belakang. Demikian pula bocah ajaib itu. Tapi dia segera bangun kembali. Dan sekarang dua-duanya sudah kembali tegak berdiri. Pranayam dan yang lain heran. Rupanya bocah yang tiba-tiba saja muncul itu mampu menahan pukulan Layang Samba. Layang Samba bertambah geram. Ya. Jahanam. Kau mampu menahan pukulanku ya? Aku hanya sekedar membela diri. Kaulah yang memukul. Aku tidak senang berkelahi. Untuk apa? Ayahku selalu mengatakan bahwa kita harus berusaha menghindari pertarungan. Pertarungan hanya akan merugikan semua pihak. Nah, lebih baik kita hidup rukun dan damai. Tutup mulutmu. Sekarang aku akan memaksamu bertarung. Awas! Hiat, 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 hiat. Sekarang Layang Samba mendapat lawan yang baru. Dia segera menerjang dengan pukulan-pukulan mautnya. Tapi bocah ajaib itu selalu dapat menghindari serangan dengan menangkis, membuang tubuhnya ke kiri ataupun ke kanan. Layang Samba menjadi geram dan penasaran. Dia terus memburu lawannya dengan garang. Suatu saat, Layang Samba memperoleh kesempatan untuk menghantam. Bocah ajaib itu berdiri tegak menantang. Aji tebak bisa. Hiat! Kembali pukulan Layang Samba menggelegar. Dua-duanya terpental ke belakang dan jatuh. Tapi dua-duanya segera bangun kembali. Layang Samba merasa dadanya menjadi sedikit sesak. Tapi dia nampaknya tidak mau menyerah begitu saja. Sementara bocah ajaib sudah keburu melompat kabur. Layang Samba bermaksud memburunya. Namun pada saat itulah muncul seorang perempuan tua dari rimbunan semak belukar. Layang Samba. Sudah. Sudah.
Apa yang kau lakukan di sini, bocah sinting? Aku mencarimu ke sana kemari. Aku baru saja bertarung, Nek. Kau memang keras kepala. Sudah kukatakan berkali-kali, jangan bertarung dengan sembarang orang. Musuh besarmu hanya satu. Tapi kau masih saja bandel. Aku penasaran, Nek. Ada seorang bocah berwajah menyeramkan, mampu menahan pukulanku. Dia sekarang sudah kabur. Dia lari ke sana. Aku boleh mengejarnya, Nek? Tenanglah yang Samba. Jangan terburu nafsu. Perempuan tua itu berpaling ke arah Pranayam yang sejak tadi masih berdiri di tepi jalan. Kemudian pula Gobraja, Balabak, dan 2 orang warga desa. Mereka belum beranjak dari tempat semula. Siapa orang-orang ini, Layang Samba? Mereka orang-orang desa yang bodoh, Nek. Dan orang buntung itu hampir saja kubunuh. Kalau bocah siluman itu tidak datang, orang buntung itu sudah terkapar menjadi bangkai. Tentu saja kau bisa dengan mudah membunuh orang-orang itu, Layang Samba. Mana mungkin mereka mampu menahan pukulan tapak wisa. Tapi sudahlah, tidak ada gunanya mengurusi orang-orang desa. Ayo, kita pergi dari sini. Nenek Upas, mau kemana? Pertanyaan bodoh. Tentu saja kita cari musuh besarmu. Aku mendapat firasat. Sebentar lagi bertemu dengan musuh besarmu itu. Kau siap-siap saja, Layang Samba. Ayo. Perempuan tua yang sebagian rambutnya sudah putih, sambil mengayun-ayunkan tongkatnya, segera melangkah pergi. Layang Samba berjalan di belakangnya. Setelah tubuh mereka lenyap di balik kegelapan malam, barulah Pranaya menarik napas lega. Tuan, luar biasa. Saya sama sekali tidak menduga bakal melihat tontonan yang sangat dahsyat, Tuan. Dan dua-duanya aneh, Tuan. Dua-duanya masih bocah remaja. Apalagi yang satu tadi. Wajahnya menyeramkan sekali. Dan tubuhnya penuh bintik-bintik hitam seperti sisik ular, Tuan. Iya. Kita memang baru saja menyaksikan peristiwa yang langka. Tapi ada satu hal yang menarik perhatianku. Apakah itu, Tuan? Layang Samba dan perempuan itu rupanya mempunyai tujuan yang sama. Mereka mencari Arya Kamandanu, bekas panglima perang Majapahit yang ternama. Iya. Mereka mau balas dendam rupanya, Tuan. Pak Gobraja dan Kobalabak. Iya, Tuan. Bagaimana, Tuan? Lebih baik kalian pulang ke rumah masing-masing. Kukira Layang Samba tidak akan berkeliaran lagi di desa Pajarakan maupun Kancipuri. Mereka sudah pergi. Dan Tuan Pranaya mau kemana? Aku akan membuntuti mereka. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika benar Layang Samba dan perempuan tua itu berhasil menemukan Arya Kamandanu. Maaf, Tuan. Sebenarnya kami ingin ikut serta, Tuan. Iya, Tuan. Kami juga akan senang sekali jika dapat melihat orang-orang sakti bertarung. Tuan. Jangan. Apa yang akan kulakukan ini bisa mengundang bahaya. Jika mereka tahu ada yang membuntuti, mereka bisa marah. Karena itu lebih baik kalian tidak usah ikut serta. Nah, Pak Gobraja, Balabak, aku pergi dulu. Tunggu sebentar, Tuan.
benarkah Tuan adalah pendekar lengan tunggal? Pagobraja, sebutan bagiku sebenarnya tidaklah begitu penting. Tapi benar bukan bahwa Tuan Pranayam adalah pendekar lengan tunggal? Jika kalian ingin menyebutku demikian, terserah. Aku sama sekali tidak keberatan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Gobraja dan Balabak sangat kecewa karena sebenarnya dia ingin ikut serta membuntuti Layang Samba dan perempuan tua itu. Tapi akhirnya mereka menuruti apa kata Pranayam. Pranayam sendiri segera melompat pergi setelah Gobraja dan Balabak kembali ke rumahnya masing-masing. Sementara itu, Layang Samba dan perempuan tua masih berjalan menyusuri jalanan setapak yang taram-temaram oleh cahaya bulan tua di atas langit. Ada apa, Nek? Mengapa berhenti? Entah mengapa Layang Samba. Hatiku berdebar-debar. Bocah bersisik ular itu memang aneh. Ia mampu menahan pukulan Aji Tapakwisa. Pasti bocah itu bukan bocah sembarangan. Tapi aku belum kalah, Nek. Dia memang bocah perkasa. Tapi suatu saat aku pasti akan dapat merobohkannya. Jangan sombong, Layang Samba. Di dunia ini banyak orang mempunyai kesaktian. Ada banyak ragam ilmu. Tapi bukankah Aji Tapakwisa yang paling hebat? Paling dahsyat? Itu menurut pendapatmu. Jangan picik, Layang Samba. Dunia ini tidak seluas daun talas. Ada banyak ragam manusia. Ada berbagai jenis kesaktian. Kita harus berhati-hati menghadapi orang-orang. Kalau kita lengah, nyawa kita bisa terancam. Nek, apa kau masih takut? Apa? Takut. Takut apa? Ya, mungkin sebenarnya kau takut berhadapan dengan Arya Kamandanu. Tidak, Layang Samba. Aku sama sekali tidak takut. Aku sudah puluhan tahun malang melintang menjadi pendekar perempuan. Gunung Kawi adalah daerah kekuasaanku. Dan ratusan macam jenis ular adalah rakyat. Bukannya takut, Layang Samba. Tapi kita harus berhati-hati. Orang yang bernama Arya Kamandanu itu mempunyai kesaktian linui. Apa kira-kira kita bisa mengalahkannya, Nen Upas? Dalam setiap pertarungan, ada yang kalah, ada yang menang. Itu persoalan biasa. Yang penting kita harus selalu waspada. Kita harus mampu mengukur kemampuan diri maupun kemampuan lawan kita. Bagaimanapun saktinya Arya Kamandanu, dia pasti mempunyai kelemahan. Dan dia juga bisa lengah. Kalau sampai dia lengah, dia pasti akan dapat kita binasakan. Aku sudah tidak sabar lagi, Nek. Aku ingin segera bertemu dengan pembunuh orang tuaku. Bocah itu. Aku masih penasaran, Layang Samba. Maksudmu, bocah bersisik ular itu, Ya, Nek? iya. Aku ingat. Konon kabarnya
Arya Kamandanu mempunyai pedang yang ampuh, pedang naga puspa. Dan konon kabarnya, dia juga mempunyai kekuatan gaib yang berasal dari ular naga puspa Krishna yang sudah menyatu dalam jiwa raganya. Kalau begitu, pasti bocah itu ada hubungannya dengan Arya Kamandanu. Layang Samba. Iya, Nek. Ada apa? Hati-hati kataku. Sekarang ayo, kita cari bocah bersisik ular itu. Mudah-mudahan dugaanku benar. Perempuan tua itu kembali mengayunkan tongkatnya, dan mereka meneruskan perjalanan menyusuri malam. Sementara itu di tempat lain, sebuah bayangan berkelebat ringan melintas di sela-sela pohon liar. Bayangan itu terus berlari-lari kecil menyusuri tepi hutan. Sementara langit mulai terang, udara pagi yang segar mulai terasa, dan matahari pagi yang berwarna merah menyala tersembul dari punggung bukit. Bayangan itu berhenti. Ternyata dialah bocah bersisik ular. Dia menengok kiri kanan seperti mencari sesuatu. Ayah! 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 Bocah bersisik ular naga berteriak-teriak memanggil ayahnya. Suaranya bergema nyaring dipantulkan dinding-dinding bukit. Tak lama kemudian, nampak sebuah bayangan melintas di dahan-dahan pohon. Bayangan itu tidak begitu jelas. Bayangan itu menyerupai seekor kera yang besar. Dan saat berikutnya, bayangan itu melompat dari dahan pohon dan hinggap dengan manis di atas sebongkah batu di depan bocah bersisik ular. Kemana saja kau, Jambunada? Ayah berjalan terlalu cepat. Aku tertinggal di belakang, Ayah. Jambunada, kau harus belajar berjalan cepat. Kau harus mulai membiasakan mengerjakan sesuatu dengan cepat dan baik. Ayah, aku bertemu dengan seorang bocah yang sangat jahat. Kami sempat bertarung, Ayah. Kau tidak boleh mempunyai kegemaran berkelahi. Kau harus berusaha menghindari benturan dengan orang lain. Jangan membuat perkara, Jambunada. Pengalamanmu belum banyak. Dunia tidak selebar daun talas. Kau masih harus banyak belajar. Tapi Ayah, bocah itu sangat jahat. Dia ingin membunuh seseorang di desa Pajarakan. Iya. Untung aku sempat mencegahnya, Ayah. Mengapa kau harus melibatkan diri dalam perkara orang lain? Ayah, aku kasihan melihat orang buntung itu. Dia hampir saja terbunuh. Bocah itu menggunakan ilmu pukulan yang sangat dahsyat, Ayah. Ayah, apakah kau kenal ilmu pukulan Aji Tapak Wisa? Laki-laki tegap perkasa itu tidak segera menjawab pertanyaan anaknya. Dia termenung sesaat. Keningnya berkerut. Kemudian dia mengambil tempat duduk. Jambunada juga segera duduk di sebelahnya. Kau kenal pukulan Aji Tapak Wisa, Ayah? Iya. Aku kenal ilmu pukulan itu. Dulu seorang pendekar wanita pernah mencederaiku dengan ilmu pukulan itu. Namanya Dewi Sambi. Untung ibumu segera menolongku, membawanya ke Bukit Penampihan. Akhirnya nyawaku selamat berkat bantuan nenekmu, Dewi Tunjung Biru. Tapi peristiwa itu sudah lama sekali. Kalau begitu, apakah Dewi Sambi masih hidup, Ayah? Aku tidak tahu persis. Mungkin juga dia masih hidup. Atau barangkali ada orang lain yang ikut mempelajari ilmu pukulan itu. Sudahlah, Jambunada. Tak ada gunanya membicarakan ilmu kekerasan.
Banyak hal yang masih belum kau ketahui. Lebih baik kau mulai mendalami ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kesejahteraan manusia. Ilmu kekerasan hanyalah akan merusak tata kehidupan manusia, merusak peradaban. Tapi ayah seringkali mengatakan bahwa kita perlu belajar ilmu kanuragan untuk membela diri. Jambu nada. Arti membela diri itu luas. Karena itu kita harus berhati-hati dalam segala tindakan. Jika memang masih bisa dihindari, janganlah bertarung dengan seseorang. Jangan berkelahi. Orang yang senang berkelahi, yang hanya mengandalkan kekuatan semata-mata untuk dikagumi dan memperoleh kekuasaan, sebenarnya derajatnya sama saja dengan hewan. Siapa yang paling keras menggeram akan ditakuti orang. Siapa yang paling tajam kukunya akan menang dalam rebutan. Mungkin rebutan kekuasaan, mungkin rebutan nama baik. Janganlah kau senang disanjung orang, Jambu Nada. Sebab sanjungan kadangkala menggelincirkan dan membuat kita lupa. Kalau aku mengajari ilmu-ilmu kanuragan, tujuanku lain. Dalam diri manusia ini ada banyak kekuatan yang tersembunyi. Jika kekuatan itu kita gali, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, maka hasilnya akan bermanfaat untuk semua orang. Bukan hanya untuk kesenangan diri sendiri, kepuasan diri sendiri. Nah, bagaimana? Kau sudah siap melanjutkan perjalanan? Ayah, sebenarnya aku masih kangen nenek. Kita hanya 2 hari tinggal di Bukit Penampihan. Suatu saat nanti, kalau usiamu sudah bertambah dewasa, kau boleh pergi sendiri menengok nenekmu di Bukit Penampihan. Sekarang belum. Aku takut kau mengalami sesuatu di jalan. Nah, kalau kau sudah siap, ayo. Kita lanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan malam nanti kita sudah akan sampai di lereng Gunung Arjuna. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bocah bersisik ular berjalan dengan lincah. Suatu saat dia berjalan di depan ayahnya sambil berlompatan di atas batu-batuan. Mereka mengitari kaki bukit kecil, dan dari jauh mereka dapat melihat puncak Gunung Anjasmara disaput kabut. Wah, gunung apa itu, ayah? Gunung Anjasmara. Wah, indah sekali puncak gunung itu. Iya. Puncak Gunung Anjasmara memang indah. Suatu saat nanti kau akan mempunyai banyak pengalaman menikmati keindahan alam. Mereka terus melangkah meninggalkan kaki bukit. Selanjutnya mereka berjalan di tepi sungai Kapulungan. Mereka terus berjalan sampai menjelang sore hari. Hanya sekali-sekali mereka beristirahat untuk sekedar melonggarkan napas. Kita istirahat dulu, Jambu Nada. Ayah, mengapa kita tidak terus berjalan saja? Kalau banyak istirahat, kita tidak akan segera sampai di lereng Gunung Arjuna. Kita tidak usah terburu-buru. Kau sendiri mengatakan pemandangan di sini sangat indah. Nah, marilah kita nikmati keindahannya. Ayo Jambu Nada, kita istirahat sambil minum-minum. Baru saja Jambu Nada bermaksud membuka perbekalannya. Pada saat itulah terdengar sebuah lompatan di semak belukar. Jambu Nada terkejut. Dia segera berpaling kepada ayahnya. Ayah, ada orang mengintip kita, ayah. Iya, dia bersembunyi di balik rumpun belukar itu. Iya, akan kulihat siapa dia. Hati-hati.
Jambu Nada melangkah mengendap-endap menghampiri rumpun belukar, sementara ayahnya duduk mengawasi dari kejauhan. Saat Jambu Nada sudah semakin dekat rumpun belukar, mendadak muncul seorang bocah yang sudah dikenalnya. Bocah itu tak lain adalah Layang Samba. Layang Samba berkacak pinggang, berdiri tegak menantang. Oh, kau rupanya. Ya, aku. Aku membutuhkanmu, anak setan. Aku bukan anak setan. Tapi wajahmu seperti setan. Kaulah setan itu. Perbuatanmu jahat seperti setan. Tutup mulutmu. Aku datang kemari untuk menantangmu bertarung. Hai anak setan. Aku bukan anak setan. Aku mempunyai seorang ayah. Nah, lihat. Itu ayahku. Aku anak manusia. Sebutkan namamu sebelum aku membinasakanmu di tempat ini, supaya aku tidak memanggilmu lagi anak setan. Namaku Jambu Nada. Kau siapa? Aku Layang Samba. Layang Samba. Apa yang kau inginkan? Apa telingamu tuli? Aku jauh-jauh datang kemari, susah payah membutuhkanmu, hanya untuk bertarung. Kau hebat Jambu Nada. Kau mampu menahan pukulanku. Tapi sekarang kau harus membuktikan lagi kehebatanmu. Tidak, Layang Samba. Aku tidak mau bertarung. Kau takut? Kau takut mati di tanganku? Tidak. Aku tidak mau bertarung karena ayahku tidak mengizinkannya. Mengapa kau harus menuruti ayahmu? Ayahku adalah guruku. Ayahku seorang laki-laki yang baik. Dia selalu membimbingku selama ini. Dialah yang membesarkanku. Karena itu, aku harus menghormatinya dan menuruti segala perkataannya. Jambu Nada, kau mau atau tidak? Bersedia atau tidak? Kau harus bertarung denganku. Aku ingin menjajah lagi kemampuanmu. Ayo Jambu Nada, bersiaplah. Tidak. Kalau kau mau bertarung, bertarung saja sendiri. Aku tidak akan melayanimu. Kurang ajar. Kau telah meremehkan aku. Rasakan Jambu Nada. Hiat, 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 hiat. Layang Samba segera melancarkan pukulan beruntun. Jambu Nada berusaha menghindarinya, tapi dia gagal menghindari sebuah pukulan yang datang dengan tiba-tiba. Telapak tangan Layang Samba menghantam wajahnya. Jambu Nada jatuh tersungkur. Tapi bocah bersisik ular itu segera bangun kembali. Ayo Jambu Nada. Jangan menjadi laki-laki pengecut. Aku menantangmu bertarung. Baik, Layang Samba. Tapi aku harus minta izin ayahku dulu. Ayah, bocah inilah yang kuceritakan kepadamu. Sekarang dia menantang aku bertarung lagi. Ayah, apakah aku boleh bertarung dengannya? Laki-laki tegap yang masih duduk di tempat semula memberikan isyarat. Dan isyarat itu mengatakan bahwa Jambu Nada boleh bertarung. Jambu Nada girang, dia segera membuat kuda-kuda. Ayo Layang Samba. Ayahku mengizinkan aku bertarung. Nah, sekarang aku akan melayanimu. Setelah kau binasa di tanganku, ayahmu akan menyusul. Awas Jambu Nada. Sekarang aku bersungguh-sungguh. Kalau kau lengah, pukulanku akan menamatkan riwayatmu. Hei, hiat, 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 hei, hiat, 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 hiat. Layang Samba menyerbu dengan garang. Beberapa kali dia mengirimkan pukulan beruntun. Jambu Nada selalu berhasil menepiskannya. Suatu saat dia menjatuhkan tubuhnya dan bergulingan di atas tanah. Layang Samba, anak laki-laki Dewi Sambi dan Putong Bajil itu menjadi sangat geram karena serangannya selalu gagal. Dia melompat mundur beberapa tindak. Bocah itu lalu mengusapkan telapak tangannya beberapa kali.
Matanya menjadi merah dan mulutnya bergetar. Hati-hati Jamunada. Kali ini kau tidak akan mampu menahan pukulanku. Hiat! Sekarang Layang Samba memburu Jambunada dengan pukulan-pukulan yang sudah dilampari Aji Tapakwisa. Aji Tapakwisa adalah ilmu pukulan yang sangat dahsyat. Jika orang tidak dapat menahannya, maka tubuh orang itu akan hangus terbakar. Wajahnya akan membiru seperti disengat ular yang sangat berbisa. Jambunada mulai berhati-hati. Sementara Layang Samba berusaha mencari kesempatan untuk dapat memukul dengan telak. Suatu saat kesempatan itu datang. Layang Samba melompat tinggi ke udara dan selanjutnya dia terbang sambil mengepalkan tangannya. Hiat! Aji Tapakwisa! Hiat! Pukulan Layang Samba kali ini benar-benar dahsyat. Tubuh Jambunada terpental dan bocah bersisik ular itu jatuh tersungkur tidak jauh dari ayahnya. Bangunlah, Jambunada. Kau pasti kuat menahan pukulannya. Pukulannya keras sekali, Ayah. Dadaku menjadi sesak. Kau masih mampu melawannya, bukan? Masih, Ayah. Aku belum kalah. Ayo anak setan. Kau tidak perlu minta tolong orang tuamu. Bukankah kau masih mempunyai rasa malu? Ayo bangun. Kau akan segera merasakan pukulanku yang lebih hebat. Jambunada segera bangun. Dia menarik napas panjang beberapa kali untuk melonggarkan dadanya. Sementara Layang Samba sudah menunggu dengan kuda-kudanya. Mereka kembali berdiri berhadap-hadapan. Layang Samba, aku belum kalah. Ayo, kita teruskan lagi. Aku juga tidak akan berhenti memukulmu sebelum kau binasa. Kau jahat. Kau kejam seperti iblis. Aku benci orang berwatak kejam. Ayo Layang Samba. Aku sudah tidak sabar lagi. Hiat! 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 Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kembali mereka bertarung. Kali ini Jambunada bertarung bukan hanya sekedar mempertahankan diri. Dia pun mulai menyerang. Sesaat lamanya Layang Samba kalang kabut mendapat serangan beruntun. Tapi bocah itu segera dapat menguasai keadaan. Bahkan suatu ketika, dia dapat mencuri lagi kelengahan Jambunada. Layang Samba mengibaskan pukulan bocah bersisik ular. Dan pada saat yang hampir bersamaan, dia mengirimkan pukulan balasan yang sudah dilambari Aji Tapakwisa. Aji Tapakwisa! Hiat! Terjadi lagi benturan keras. Layang Samba terpental ke belakang. Demikian pula Jambunada. Bocah bersisik ular itu jatuh tengkurap di atas rumput-rumput kering. Mulutnya sedikit mengeluarkan darah. Tapi dia segera bangun kembali dan bersiap-siap menghadapi serangan berikutnya. Tunggu! Hai, mau apa kau? Mau ikut bertarung? Ayah, jangan ganggu kami. Bocah sombong itu akan aku hajar. Tenang, Jambunada. Jangan dikuasai nafsumu. Tenang saja. Jangan ikut campur. Kalau kau tidak terima anakmu kupukul, majulah. Kalian bersama-sama. Sabarlah anak muda. Aku hanya ingin tahu, dari mana kau memperoleh Aji Tapakwisa? Apa urusanmu? Aku hanya sekedar ingin tahu. Apakah kau mempunyai hubungan dengan Dewi Sambi?
Layang Samba terkejut mendengar pertanyaan laki-laki di hadapannya. Dia tidak segera menjawab. Kedua bola matanya menjadi lebar. Dia menatap tajam ke arah laki-laki di hadapannya. Dia juga sangat heran. Dari mana orang itu tahu nama ibunya? Dewi Sambi. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Layang Samba? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan